Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu memuji dan memuliakan namanya. 1 minggu lamanya Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Kita boleh beraktivitas, kita melakukan segala pekerjaan kita. Walaupun juga di tengah-tengah pandemi seperti ini, namun Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai saat ini kita bisa bernafas, sampai saat ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Mari kita meninggalkan segala beban pemikiran kita, segala masalah kita. Mari kita memberikan hati kita dan pikiran kita di hadapan Tuhan dengan memulainya bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, sandar akan perjanjian Tuhan dari NKI 169. Biarlah hidup kita terus bersandar pada perjanjian Allah, dan biarlah pujian kita memberikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Pujian, mari bersandar kepada Allah. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai. Siapa yang berharap janjinya sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku harapkan janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan telah dekat. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Bait keempat kita pujikan ini. Hai
semua orang yang gemar menang. Baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau harapkan janji-Mu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh janji-Mu dalam kehidupan kami dan oleh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah bersekutu di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya, sehingga ibadah ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi kami boleh bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai ayat petunjuk hidup baru bagi kita, terambil dari Ibrani 7 ayatnya yang ke-22. Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya dari sini satu kali, dan Bapak Ibu yang ada di rumahnya, kita akan membacanya pada pembacaan kedua kalinya. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Untuk pembacaan petunjuk hidup baru bagi kita. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sadar tidak sadar, 1 minggu lamanya kita boleh beraktivitas. 1 minggu lamanya kita melakukan segala pekerjaan kita. Saat sadar tidak sadar, kita terus juga melakukan kesalahan. Seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Baik dalam tutur kata kita, isi hati, perbuatan, tindakan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada saat ini, mari kita memeriksa setiap hati kita. Mari kita datang dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan tak sedetik pun. Sebab tak sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu dan melihat kita, dan kuasa-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus, dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di
di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu terbukti kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. ku tetap Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari setiap kita memeriksa hidup kita sepanjang minggu ini. Terkadang kita menyadari bahwa kita sering mengecewakan hati Tuhan. Sering kita membenci satu dengan yang lain, iri, dengki, marah, atau segala macam yang ada dalam hati kita. Atau kita menyimpan dendam, atau segala hal yang membuat kita itu mengecewakan hati Tuhan. Marilah kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah kami anak-Mu. Kami datang, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Sebab kami sadar Bapa, kamilah manusia yang tak luput dari segala kesalahan. Baik dalam tutur kata kami, isi hati, perbuatan, tindakan kami. Ampuni kami ya Bapa, supaya tidak menjadi penghalang penghambat memberikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus berkenan kepada kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami. Bapa, layakkanlah kami saat ini. Layakkanlah kami untuk boleh masuk ke dalam kehadirat-Mu. Layakkan kami saat ini untuk terus bersekutu di hadapan-Mu dan berboleh kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini kami terus menyerahkan kehidupan kami. Pimpin kami, ajarlah kami, dan ampunilah kami akan segala dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi ayat pembacaan bertanggapan bagi kita terambil dari Roma pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Roma pasal yang 2 ayat 25 sampai 29. Di Roma pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-29, kita akan membacanya skala bergantian atau secara bertanggapan. Beginilah firman Tuhan, sunat
memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai respon ayat bertanggapan pagi kita pada saat ini, mari kita akan memuji bersama dari KPPK 233, Aku Percaya Padanya. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, berat langkahku, asal percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, berat langkahku, asal percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ya besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia, Ya di sisiku, Ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ya besertaku. Ya pemanduku, kawan yang setia, Ya di sisiku, Ya besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ya besertaku. Ya, kita percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memegang dan memberikan perjanjiannya dalam kehidupan kita. Walaupun kita susah letih lesu, tetapi asal kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun berserta dengan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahirlah dari Anna Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Oke, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Dia. Sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak menjadi penghalang atas apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Engkau amat sangat baik bagi hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Engkau yang membimbing hati pikiran kami, memahami firman-Mu yang akan kami renungkan sebentar lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami hari semakin hari, semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan kelemahan. Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya bagi kita dari sini. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27 dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku,
inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku akan mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan kuperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir dari rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengingat kembali bagaimana kehidupan Abraham. Beberapa minggu ini kita terus belajar merenungkan bagaimana janji-janji Allah terhadap Abraham. Kalau kita ingat kembali, Abraham berangkat dari Haran pada usia 75 tahun. Dari sanalah janji Allah dimulai.
Saat ini Abraham sudah berusia 99 tahun. Allah masih terus berjanji kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, selama 24 tahun telah berlalu, perjalanan Abraham di dalam janji-janji Allah bukanlah waktu yang singkat. Bahkan dalam masa penantian itu, janji Allah kepada Abraham berulang kali jatuh dalam langkah yang keliru. Tetapi tangan Tuhan selalu menopang Abraham, tangan Tuhan selalu meraih Abraham. Bapak Ibu Saudara, kali ini Allah datang menjumpai Abraham dalam perenungan akan usianya yang sudah semakin tua. Alkitab mengawali kisah ini dengan keterangan bahwa usia Abraham sudah 99 tahun. Ini merupakan pemberitahuan bahwa Abraham sudah semakin lanjut usia. Itu artinya Abraham semakin lama semakin merindukan janji Tuhan itu segera digenapi, segera dinyatakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, apalagi dia melihat Ismail sudah semakin dewasa, sudah 13 tahun. Bisa saja Abraham sedang merenungkan jangan-jangan Ismail lah anak yang dijanjikan itu. Karena anak dari darah dagingnya juga. Mungkin ini sungguh pergumulan yang begitu ruwet, begitu berat bagi Abraham. Ditambah lagi keluarganya yang sempat cekcok di antara Sarah dengan hambanya Hagar. Gara-gara Hagar memiliki anak dan Sarah dianggap rendah oleh Hagar. Mungkin kadang-kala dia melihat istrinya Sarah yang sangat dia cintai, kadang-kadang murung, kadang-kadang sedih melihat dan menyaksikan anak hambanya semakin dewasa. Bapak Ibu Saudara, mungkin Abraham sedang di dalam keadaan Tuhan, apa yang harus kulakukan? Apakah aku telah mengambil langkah yang salah? Atau memang seperti inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana Abraham menjalani hari-hari tuanya di masa penantian janji yang semakin mustahil terjadi itu? Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu sapaan Allah terhadap Abraham bagaikan suatu kekuatan yang memompa tulang-tulangnya. Suara Allah yang begitu lembut, tetapi begitu berwibawa menggetarkan seluruh tubuh Abraham bahkan sampai ke kedalaman hatinya. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham sebagai Allah yang maha kuasa. Dan inilah yang sangat dibutuhkan, dinanti-nantikan oleh Abraham. Dikala dia sedang dalam situasi, di dalam masa menunggu, imannya perlu diteguhkan oleh Tuhan supaya tetap percaya akan kemahakuasaan Allah dan dalam melaksanakan janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengingatkan Abraham pada saat itu untuk tetap menjaga kesucian hidupnya dengan tidak bercela. Bapak Ibu Saudara, terjemahan ini adalah walk before me. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, walk before me. Atau berjalan di hadapanku. Mengapa harus berjalan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dengan berjalan di hadapan Tuhan, kita sedang sadar bahwa Tuhan sedang mengawasi kita, Tuhan sedang melihat kita, dan Tuhan sedang memimpin kita. Dengan kesadaran inilah, kita tentu selalu ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan tentunya kita semakin takut untuk berbuat dosa. Berjalan di hadapan Tuhan berarti jangan jauh-jauh dari Tuhan, apalagi mau meninggalkan Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita, Ia bersama-sama dengan kita. Kerinduan kita untuk memiliki hidup yang tidak bercela hanya kita temukan ketika kita hidup atau berjalan di hadapan Tuhan setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang indah yang dirasakan Abraham dalam perjumpaannya dengan Allah pada hari itu. Sungguh kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Allah itu ibarat mata air di tengah padang pasir di siang terik yang begitu panas bagi Abraham. Sungguh ini membawa suatu kelegaan kepada Abraham, membawa suatu kepuasan kepada Abraham, kepuasan bagi rohaninya.
kehadiran Allah membuat Abraham tak sanggup menahan dirinya untuk bersujud, menyembah Tuhan, bersujud tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau datang di waktu yang tepat. Dikala keadaan kita semakin terpuruk, dikala keadaan kita semakin mustahil, di luar kemampuan kita, percayalah, Tuhan selalu datang tepat waktu. Dia adalah sumber kelegaan, dia adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, jawaban dari semua kemustahilan kehidupan yang kita alami ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyaksikan tujuan Allah kali ini menemui Abraham, menampakkan diri kepada Abraham. Kalau kita lihat, Allah selalu mengulangi janjinya terus menerus kepada Abraham yang telah difirmankannya 24 tahun yang lalu. Di saat Abraham dalam keadaan merindukan janji Allah, Allah selalu datang dan meneguhkannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kesungguh-sungguhan Allah mengadakan janji kepada Abraham dan bagaimana kesungguh-sungguhan Allah dalam meneguhkan setiap janjinya dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara, pertemuan Abraham, Allah dengan Abraham pada kali ini adalah sungguh pertemuan yang mengukir sejarah di dalam kehidupan Abraham sampai kepada keturunannya turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sangat berpengaruh terhadap generasi keturunan Abraham, yang dimana ada dua peristiwa besar yang terjadi saat itu. Yang pertama adalah nama Abraham dan Sarah istrinya diubah oleh Allah. Berbicara mengenai perubahan nama, yang sebelumnya nama Abram artinya the high atau exalted father, Bapa yang besar atau Bapa yang mulia. Sekarang diubah menjadi Abraham, artinya the father of many people atau Bapa dari banyak orang. Setelah itu Allah mengubah nama Sarai, yang artinya my princess atau putriku, menjadi Sarah, artinya princess atau putri. Bapak Ibu Saudara, putriku atau my princess adalah sebutan yang memiliki hak kepemilikan. Jadi nama Sarah ini sebagai putriku memiliki nama hak kepemilikan. Biasanya ini sebutan kepada perempuan atau gadis yang masih kecil atau masih muda dan masih di bawah bimbingan orang tuanya. Dia adalah putriku, dia adalah putri saya. Begitu. Saat ini nama Sarah yang adalah putriku diubah menjadi putri. Bisa juga Tuan Putri. Bapak Ibu Saudara, di mana Sarah dipanggil menjadi seorang wanita yang sudah menikah, putri, dan akan menjadi seorang ibu. Ini menjadi pemberitahuan yang sangat kuat bahwa Abraham dan Sarah akan menjadi seorang ayah dan ibu. Abraham dan Sarah, mereka akan menjadi seorang anak. Mereka akan memiliki keturunan. Ketika saya merenungkan bagian ini, di mana Allah mengubah nama Abraham menjadi Abram menjadi Abraham, dan nama Sarah menjadi Sarah, saya melihat Allah seperti seorang sosok orang tua atau sosok seorang ayah bagi anak-anaknya. Di mana biasanya seorang ayah atau orang tua memberikan nama bagi anaknya yang baru lahir dengan memiliki tujuan atau harapan tertentu kepada anak itu, sehingga dia memberikan nama kepada anak itu. Demikian juga dengan Allah mengubah nama Abraham dan Sarah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama dan harapan itu akan terus melekat di dalam diri seseorang seiring dengan namanya terus dipanggil setiap hari. Saat ini, janji Allah bahwa Abraham adalah bapa banyak bangsa dan Sarah adalah ibu banyak bangsa sudah melekat dalam pribadi mereka, di dalam nama mereka. Dengan demikian, janji Allah diukir di dalam nama mereka. Ini hal yang besar yang terjadi pada saat itu.
janji Allah diukir dalam nama Abraham dan Sarah. Peristiwa besar yang kedua adalah Abraham dan laki-laki yang tinggal di rumahnya sampai kepada keturunannya harus sunat. Bapak Ibu Saudara, jika tanda peneguhan kesetiaan Allah akan janjinya pada 3 minggu yang lalu ketika saya khotbahkan adalah diukirkan melalui pemotongan kurban yang dibelah menjadi 2. Tetapi saat ini janji itu diukir di dalam daging Abraham sendiri, yaitu sunat. Sunat adalah pemotongan kulit khatan seorang laki-laki. Ini bukan peristiwa biasa, ini bukan pemotongan biasa, tetapi sunat memiliki makna yang penting. Allah sendiri yang memerintahkan sunat kepada Abraham. Bagi Abraham ini adalah hal yang sangat baru, belum pernah terjadi sebelumnya di dalam keluarganya. Sejak saat itulah peraturan sunat ada, dan ini adalah peraturan antara Allah dan manusia. Sekali lagi, Allah mengukir janji itu di dalam daging Abraham melalui sunat. Seperti di ayat 13b dikatakan bahwa dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai sunat. Sunat adalah suatu perintah yang berat bagi Abraham. Itu adalah suatu perintah yang sulit bagi seorang laki-laki sebenarnya. Apalagi saat itu Abraham sudah berusia sangat tua sekali dengan menggunakan alat pemotong tradisional. Dan saat itu begitu sangat menyakitkan saya rasa. Beda dengan sekarang, sunat sudah menggunakan laser, bahkan sebelum dipotong, dibius terlebih dahulu, disuntik terlebih dahulu, sehingga proses sunat tidak begitu sakit, pendarahan pun tidak begitu banyak, karena ditangani oleh medis. Dan penyembuhannya pun mungkin jelang beberapa hari saja sudah bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara, bayangkan pada zaman dahulu dengan alat yang apa adanya tradisional, alat yang masih kuno, setiap laki-laki harus disunat di dalam kaum Abraham. Dan keadaan itu bisa membuat Abraham, karena masih udah sangat tua, juga orang-orang lain yang sudah tua yang tinggal bersama-sama dengan Abraham, kemungkinan untuk terinfeksi dan pendarahan itu sangat tinggi, sehingga berisiko sangat tinggi. Tetapi kita lihat bahwa Abraham melakukan sunat pada saat itu. Saat itu saya rasa mungkin Abraham sunatnya bergantian ya Bapak Ibu Saudara. Setelah dia menyunat orang lain, lalu orang lain mungkin saja kembali untuk menyunat dia. Jadi semua laki-laki yang tinggal dalam rumah Abraham itu harus disunat. Dan mereka mungkin saling menyunat satu sama lain, atau Abraham menyunat mereka, dan satu orang nanti yang akan menyunat Abraham. Dan ini adalah peristiwa berdarah di dalam sejarah kehidupan mereka, sehingga perjanjian sunat ini juga disebut sebagai perjanjian berdarah. Bapak Ibu Saudaraku, perjanjian sunat sungguhlah membutuhkan ketaatan yang luar biasa dari Abraham. Kenapa saya mengatakan ketaatan yang luar biasa? Saya merenungkan bagian ini, ada beberapa pertimbangan yang akan terjadi dalam peristiwa penyunatan itu. Yang pertama adalah rasa sakit yang begitu dahsyat dirasakan oleh semua orang yang bersama-sama dengan Abraham. Dan ini adalah peristiwa yang sangat baru, di mana kulit khatan bagian yang sensitif mereka itu harus dipotong. Mereka belum mengalami sebelumnya. Mungkin saja saat Abraham mengkomunikasikan hal ini kepada setiap laki-laki yang tinggal di rumahnya, yang ada bersama-sama dengan dia, bagaimana reaksi mereka? Apalagi setiap laki-laki yang sudah tua seumuran dengan Abraham, bahkan lebih tua dari Abraham, mungkin saja ada. Apalagi para prajurit Abraham yang telah dilatihnya untuk berperang, dia komunikasikan itu kepada mereka untuk harus disunat. Bagaimana reaksi mereka? Pasti ini membutuhkan sosialisasi yang tidak gampang, pasti membutuhkan penjelasan yang tidak gampang kepada setiap laki-laki yang tinggal bersama dengan Abraham. Tapi ini mungkin alasan-alasan yang gampang bagi Abraham, karena Abraham adalah pemimpin pada saat itu. Abraham adalah yang berkuasa atas kaumnya pada saat itu. Tetapi alasan yang kedua, alasan yang paling berbahaya saya rasa dalam sejarah adalah
saat setelah disunat, laki-laki akan merasakan nyeri dan sakit karena darah yang keluar cukup banyak di bagian alat yang sensitif mereka. Dan ini mampu melemahkan tubuh sehingga perlu istirahat yang cukup dan mengurangi pergerakan yang banyak. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembuhannya pun tidak cepat karena masih memakai alat-alat tradisional pada saat itu. Ini bisa berlangsung selang beberapa hari, bahkan misalnya mungkin 4-5 hari atau 1 minggu bagi mereka untuk benar-benar sembuh dan nyeri bisa hilang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengingat peristiwa Abraham memenangkan pertempuran Raja Kedorlaomer dan para sekutunya pada saat itu, dia menang, mengalahkan mereka. Apa hubungannya dengan itu? Bapak, Ibu, Saudara, jikalau semua laki-laki yang tinggal bersama-sama dengan Abraham, termasuk orang asing, termasuk tentara-tentaranya, semua orang yang ada bersama-sama dengan Abraham, laki-laki yang memiliki kekuatan, harus disunat secara massal, bisa saja musuh mereka mendengar ada sunatan massal dalam kaum Abraham. Mereka sedang dalam keadaan lemah. Bisa saja para musuh itu menyerang di saat Abraham sedang lemah dalam merasakan sakit sunat. Dan mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa melakukan penyerangan. Karena semua laki-laki telah disunat dan mengalami rasa sakit dan kelemahan pada saat itu. Tetapi Abraham taat pada bagian ini. Abraham mau melakukannya pada bagian ini. Karena apa? Karena imannya yang menuntun Abraham kepada ketaatan yang total kepada Tuhan. Allah memerintahkan, Allah yang berfirman, Allah lah yang melindungi dan menjaga. Percayalah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah pasti memelihara anak-anaknya yang melakukan kehendaknya dan melakukan setiap perintahnya. Abraham menerima janji Tuhan yang tidak masuk akal dan dia percaya. Abraham kali ini mendapat perintah yang sangat berat dan dia langsung taat. Ketaatan dan iman harus berjalan beriringan. Di dalam iman harus ada ketaatan yang total. Jangan pernah menyebut diri saudara sebagai orang beriman kalau saudara masih sulit untuk taat. Iman yang benar adalah iman yang menuntun kita hari demi hari semakin taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketaatan adalah kesediaan kita untuk melakukan bukan saja apa yang kita mau atau yang kita inginkan, tetapi kesediaan kita untuk melakukan apa yang sulit untuk kita lakukan, bahkan apa yang tidak mau kita lakukan. Kalau kita hanya melakukan apa yang mau kita lakukan, kalau kita hanya melakukan apa yang ingin kita lakukan, itu namanya bukan ketaatan, tetapi itu namanya kemauan dan keinginan. Kita jangan memiliki iman yang musiman, ikut Tuhan hanya mau yang manis-manis saja, hanya mau yang enaknya saja. Kalau susah tidak mau, kalau berat menyerah. Janganlah kita taat kepada keinginan dan kehendak kita sendiri, tetapi marilah kita taat kepada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, lalu apa arti sunat itu bagi kehidupan Abraham? Sunat adalah perjanjian antara Allah dengan manusia. Sunat adalah tanda khusus seperti materai di dalam daging mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan. Sunat merupakan tanda secara fisik bahwa mereka adalah umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di mana sunat Abraham dan keturunannya dibedakan dari bangsa lain. Penyunatan itu berbeda dengan luka biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau misalnya luka di tubuh kita ini, atau bagian kulit kita terkelupas, atau jari kita terkelupas, bagian tubuh yang lain terkelupas, itu bisa saja lama-kelamaan akan sembuh dan bekas luka itu bisa akan hilang atau ditutupi oleh kulit yang baru. Sehingga lama-kelamaan bekas luka itu akan hilang. Tetapi luka yang diakibatkan oleh sunat ini adalah pemotongan sehingga lama-kelamaan
sunat itu tidak akan bisa digantikan oleh kulit yang baru. Kulit katan yang dipotong itu tidak akan tergantikan oleh kulit katan yang baru, tetapi tetap begitu saja hingga sampai mati. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa ini adalah perjanjian yang kekal antara aku dan keturunanmu. Dan itu ditandai dengan sunat. Bahwa sunat itu adalah tidak akan bisa kembali seperti semula, tetapi bentuknya akan selamanya sampai mati. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sunat juga berarti bahwa Abraham berada di bawah kewajiban untuk mematuhi perintah Allah dengan dia. Abraham berada atau dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala, termasuk ritual-ritual ibadah mereka yang penuh dengan dosa, termasuk praktek seks bebas di dalamnya. Jadi sunat ini menjadi tanda khusus bagi Abraham bahwa dia adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga bangsa Israel. Kalau kita melihat perjalanan sejarah bangsa Israel yang selalu dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan bangsa di luar Israel di dalam Alkitab itu sering disebut sebagai orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Itu artinya adalah bangsa-bangsa yang bukan umat kepunyaan Tuhan. Di dalam ibadah mereka, dalam penyembahan berhala, mereka selalu melakukan praktek-praktek yang berdosa. Dan bangsa Israel selalu diingatkan, selalu ingat bahwa mereka tidak boleh hidup seperti bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tidak boleh hidup sebagai bangsa-bangsa yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang telah dikhususkan bagi umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, umat yang diselamatkan oleh Tuhan, dan harus menjaga kehidupan kita, kekudusan hidup kita dari pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Bapak, Ibu, saudara, mungkin kita masih ingat ada suatu peristiwa di mana bangsa Israel ketika berada di bawah pimpinan Yosua, ketika mereka hendak atau mulai merebut tanah Kanaan, raja orang Amori dan semua raja-raja Kanaan sedang khawatir pada saat itu. Takut dan gentar karena mereka telah mendengar perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka menyeberangi laut Teberau dengan Tuhan membelahnya. Ini adalah suatu peristiwa yang menggentarkan raja orang Amori dan semua raja Kanaan. Mereka sedang dalam posisi lemah pada saat itu. Dan pada peristiwa itu, bukannya Tuhan menyuruh mereka untuk langsung menyerang lawan, langsung menyerah Kanaan. Tetapi Tuhan malah memerintahkan mereka untuk disunat kedua kalinya. Kalau kita baca di Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 9, saya akan bacakannya bagi kita semua. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit khatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijanjikannya ganti mereka itu yang disunat Yosua sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua,
hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Yosua menyunat bangsa Israel yang kedua kali. Ini bukan sunat yang kedua kali di mana sebelumnya telah disunat dan lalu disunat lagi, tetapi telah dijelaskan tadi dalam Alkitab bahwa orang generasi yang dari Mesir itu sudah meninggal semua di padang gurun, dan generasi yang akan memasuki tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun, sehingga mereka belum disunat dalam perjalanan. Jadi sebelum mereka memulai memasuki tanah Kanaan, sebelum prajurit itu mulai menyerang tanah Kanaan, mereka harus disunatkan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu persiapan bagi prajurit, bagi bangsa Israel untuk harus menyunatkan diri. Artinya adalah mereka harus mengingat akan janji Allah terhadap mereka sejak dari nenek moyang mereka, bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Allah telah mengikatkan perjanjian terhadap mereka bahwa mereka pasti akan memasuki tanah Kanaan dan menjadi kepunyaan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapan sebelum perang yang dilakukan oleh prajurit adalah sunat, sebagai tanda bahwa mereka adalah milik Allah. Bukan hanya persiapan fisik dalam latihan perang yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh prajurit itu, melainkan juga persiapan rohani yang harus dipersiapkan. Relasi mereka dengan Tuhan harus mantap dulu. Bahkan setelah sunat itu Allah mengatakan bahwa celah Mesir telah dihapuskan oleh Tuhan atas mereka. Apa itu celah Mesir? Celah Mesir dalam terjemahan bebasnya, Bapak Ibu Saudara, adalah kehinaan bangsa Israel sebagai budak-budak Mesir itu telah dilenyapkan. Artinya adalah bahwa pada saat di Mesir mereka sebagai budak. Budak itu adalah seorang yang tidak memiliki hak apapun atas hidupnya dan matinya, melainkan majikannya lah atau tuannya lah yang memiliki hak atas kehidupannya. Mereka adalah milik tuannya. Dan selama 4.000 tahun bangsa Israel berada di Mesir dan mereka tidak memiliki hak atas dirinya, mereka menjadi milik Raja Mesir. Dan saat ini Allah memulihkan status mereka yang tidak diperbudak oleh siapapun lagi, bukan menjadi milik siapapun lagi. Mereka adalah milik Allah dan hanya taat kepada Allah sajalah yang mereka lakukan. Celah Mesir bisa dikatakan sebagai mental budak. Mental budak telah dihapuskan oleh Allah dalam kehidupan orang Israel. Dan dalam diri mereka, mereka mengetahui bahwa mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah milik Allah. Dan mereka harus taat kepada Tuhan. Tentu ini membuat bangsa Israel semakin semangat, terutama para prajurit dalam berperang, dalam merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka untuk menjadi hak milik mereka. Seharusnya inilah yang menjadi kekuatan penggerak kita untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan, untuk terus bekerja bagi Tuhan, melanjutkan kehidupan kita dengan penuh harapan, yaitu iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita yang penuh terhadap janji-janji Allah dalam kehidupan kita, terutama janji akan penyertaannya, yaitu Allah yang Immanuel. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita semangat menjalani hari ini? Apa yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk semangat melanjutkan hidup besok hari dan dalam minggu ke depan? Biarlah kasih karunia Allah, biarlah penyertaannya lah yang menjadi semangat bagi kita untuk melanjutkan hari-hari kita yang penuh dengan perjuangan ini. Bapak Ibu Saudara, lalu apakah seseorang bisa memperoleh janji Allah dengan sunat? Bagaimana dengan Ismail? Dan orang asing yang dibeli oleh Abraham berada di rumahnya, mereka juga harus disunat. Apakah mereka juga termasuk umat perjanjian Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya katakan tidak. Dalam ayat 18 sampai 21, Allah menegaskan bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan hukum sunat itu berlaku bagi Abraham keturunannya, yaitu Ishak, dan sampai pada perjanjian yang kekal seterusnya. Tetapi berkat kepada Ismail diberikan kepada Ismail atas permintaan Abraham saja, bukan karena perjanjian. Bapak Ibu Saudara, sunat bukanlah sarana untuk memperoleh janji Allah, tetapi sunat adalah tanda atau simbol bagi umat Tuhan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan.
Ini membukakan rahasia besar bagi kita, bahwa bukanlah perbuatan manusia yang membawa manusia memperoleh keselamatan, tetapi hanya oleh anugerah Allah sajalah manusia bisa diselamatkan. Jikalau demikian, apakah janji keselamatan hanya berlaku bagi keturunan Abraham saja yang bersunat itu? Bagaimana dengan orang yang bukan keturunan Israel secara jasmani, termasuk kita hingga saat ini, kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kita memang bukanlah keturunan Abraham secara jasmani, secara biologis. Kita bukanlah orang Israel secara jasmani. Meskipun sunat secara fisik, sunat secara biologis tidak berlaku bagi kita di luar orang Israel. Saat ini mungkin sunat yang dilakukan oleh sebagian orang atau semua orang Kristen adalah berhubungan dengan kesehatan, dengan medis, bukan berhubungan dengan keagamaan. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani, yang dibenarkan karena percaya, bukan karena perbuatan. Saat ini, setelah Yesus Kristus menggenapi semua tanda perjanjian, bukan lagi sunat secara jasmani. Tanda perjanjian bukanlah lagi sunat secara jasmani, tetapi pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Setelah kematian Yesus di atas kayu salib, semua hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan. Tidak ada lagi kurban persembahan, tidak ada lagi sunat sebagai simbol perjanjian, tetapi pengorbanan Yesuslah satu-satunya yang menjadi jalan utama dan satu-satunya kita memperoleh keselamatan. Sunat bukanlah pintu menuju kepada keselamatan. Oleh karena itu, menjadikan sunat sebagai syarat utama untuk masuk surga itu tidaklah benar. Sekalipun disunat sampai habis pun, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Lukas pasal 22 ayat 20. Lukas pasal 22 ayat 20, di sana dikatakan, di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, demikian juga dibuahnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi puncak dari perjanjian Allah bukanlah perjanjian darah melalui sunat dan kurban persembahan, tetapi puncaknya adalah perjanjian darah oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dan pengakuan kita akan kematian dan kebangkitan Kristus, kita nyatakan di dalam baptis. Jadi di dalam baptis kita mengakui atas kematian dan kebangkitan Yesus. Di sanalah tanda perjanjian orang percaya sebagai umat Allah. Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 22 ayat 20, di sana dikatakan cawan, Yesus mengatakan di sana, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi puncak dari perjanjian Allah bukanlah perjanjian darah melalui sunat dan perjanjian darah melalui kurban, tetapi puncaknya adalah perjanjian oleh darah Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pengakuan kita akan kematian dan kebangkitan Yesus adalah kita nyatakan di dalam baptis. Di dalam baptis kita mengakui akan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan di sanalah tanda perjanjian bagi orang-orang percaya sebagai umat Allah ada. Ternyata ada sunat yang lebih dari sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tidak dikerjakan oleh ahli bedah atau dokter, tetapi sunat kita ialah sunat yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari khotbah saya hari ini, saya akan mengajak kita membuka Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 23. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 23. Sampai 13, saya akan membacakannya bagi kita di sini. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di dalam Alkitabnya di rumah. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 13. Di sini dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, kita telah disunat di dalam Kristus, yaitu memotong atau menanggalkan, membuang manusia lama kita atau tubuh yang berdosa kita. Dan baptisan merupakan penyataan kita bahwa kita telah mati, dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus, dan kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Sehingga kita menjadi umat kepunyaan Allah, manusia baru yang telah dibaharui oleh Allah. Jika dalam perjanjian lama sunat adalah bukti atau tanda bahwa seseorang adalah umat Allah, saat ini baptisan adalah tanda atau bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, keselamatan bukannya hanya bagi orang Israel saja. Keselamatan bukan hanya bagi satu bangsa saja. Tetapi keselamatan adalah bagi semua bangsa. Janji Allah bagi semua orang percaya kepada Kristus. Ketaatan Abraham kepada Allah di dalam sunat hendaklah menjadi teladan bagi kita di dalam ketaatan mengiring Yesus. Marilah kita senantiasa taat kepada Allah dalam penyangkalan diri, dalam memikul salib, rela menderita dalam mengikut Yesus. Ketika kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Kristus, aku mencintai Tuhan, aku merindukan Tuhan, semua kalimat itu hendaklah harus diikuti dengan hati yang rela dan taat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang meneguhkan dalam hati kami, Engkau yang menolong kami untuk terus taat kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam hal apapun dalam kehidupan kami, sekalipun itu hal yang mustahil bagi kami, Tuhan tolong kami. Biarlah kami terus memiliki iman yang menuntun kami kepada ketaatan kepada Engkau. Berkati kami dalam minggu ini, Engkau yang ajarkan kami, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kegiatan kami seterusnya, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama menyimak warta pada Minggu 12 September ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang melayani Tuhan di dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian juga kami selalu mengucapkan selamat beribadah bersama dengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam ibadah online. Biarlah Tuhan yang selalu memelihara firman-Nya di dalam hati kita dan yang terus memimpin kita untuk tetap setia kepadanya. Dan biarlah kita tetap semangat dan tidak jemu-jemu untuk selalu mengikuti ibadah di masa-masa pandemi ini secara online. Kami juga memberitahukan bahwa pada minggu depan akan ada pelayanan perjamuan kudus bagi jemaat, diharapkan untuk mempersiapkan diri dan hati di dalam mengikuti perjamuan kudus pada minggu depan. Kami juga atas nama Majelis Gereja Persekutuan Kristen Pasar Baru mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Musa dan keluarga, karena Pak Musa almarhum telah dipanggil oleh Tuhan. Beliau adalah hamba Tuhan GP Kris yang melayani di Sidoarjo. Maka kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Ibu Musa dan anak-anak yang ditinggal, sehingga mereka tetap mendapat pertolongan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu,
boleh menyimak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada sepanjang minggu ini. Kami selalu menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan rohani untuk menjadi sarana dalam pertumbuhan rohani kita. Saya mengingatkan bahwa pada Kamis ini ada Bible Class via Zoom yang akan dimulai pada jam 7 malam sampai dengan jam 8. Biarlah setiap kita boleh menggerakkan jemaat yang lain, keluarga kita, terlebih-lebih Ketua PW untuk menginformasikan hal ini kepada seluruh jemaat agar kita ambil bagian di dalamnya. Demikian juga Bapak Ibu untuk laporan keuangan. Bapak Ibu boleh melihat warta yang dibagikan. Jika ada kesalahan boleh memberitahukan kepada kami atau bendahara. Juga ada pokok-pokok doa. Mari kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk kondisi yang terjadi saat ini, untuk setiap jemaat, untuk mereka yang saat ini dalam pergumulan. Karena kita percaya hanya Tuhan yang mampu menolong kita di dalam segala situasi. Bapak Ibu juga boleh terus mendukung gereja kita, baik melalui doa dan dana. Di sini tertera nomor rekening gereja yang ada di warta gereja. Silakan terus memberikan dukungan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu boleh melihat nama-nama jemaat yang berulang tahun di bulan September ini. Mari kita tetap memberikan ucapan selamat kepada mereka, sehingga setiap mereka juga boleh merasa bersukacita sebagai satu komunitas, sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Demikian saja warta gereja pada hari ini. Maka kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan menyebutkan visi misi gereja kita. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Mari kita mengakhiri dengan pujian doksologi, kemudian kita akan doa syafaat, doa berkat, dan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau di akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memimpin jalannya ibadah hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Roh Kudus, Engkau tetap menjaga, memelihara firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami pun Tuhan boleh tetap setia kepada Engkau dan mengerti kehendak-Mu dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga setiap kami boleh hidup mempermuliakan Engkau Tuhan. Demikian juga Bapa, kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keluarga yang telah Tuhan pelihara. Kami bersyukur untuk segala kebutuhan-kebutuhan yang selalu Tuhan cukupkan. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami memasuki minggu yang baru ini, kami percaya pemeliharaan-Mu atas kami tidak pernah berubah. Engkau Tuhan, Allah, pemilik alam semesta dan segala isinya, akan senantiasa menopang kehidupan kami, menyertai dan memimpin kami. Maka Allah Roh Kudus penuhi kami,
Kuatkan kami menjalani minggu yang baru ini, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, bagi mereka jemaat-Mu yang saat ini bergumul dalam segala hal. Mungkin mereka saat ini ada yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolonglah, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu pun tidak terbatas. Kiranya kuasa-Mu bekerja di dalam hidup mereka, menyembuhkan mereka, sehingga setiap mereka boleh beroleh kesehatan dan pemulihan dari Engkau. Jemaat-Mu yang bergumul di dalam masalah-masalah pendidikan, masalah keluarga ataupun masalah-masalah kebutuhan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun yang memberi jalan keluar. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengenal jalan hidup kami. Engkau memelihara burung di udara. Bahkan Engkau pun tahu semua rambut di kepala kami dan tidak jatuh sehelai pun tanpa kehendak-Mu. Apalagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau akan memelihara kami dengan sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah Engkau yang kiranya menghibur, menguatkan, dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapa, di tengah-tengah masa pandemi ini, di mana mulai dalam minggu ini kembali diterapkan PSBB di Jakarta ini. Tuhan tolonglah agar semua ini boleh berjalan dengan baik. Mungkin pemerintah saat ini di dalam membuat keputusan ini serba sulit. Tetapi kami mohon Tuhan beri hikmat kepada pemerintah Kota Jakarta, agar mereka melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kemudian kami juga memohon sadarkanlah setiap rakyat Jakarta, warga Jakarta ini untuk boleh memiliki kesadaran yang baik di dalam mendukung pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Sehingga Tuhan, kami boleh mendukung program di dalam memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini demi kesejahteraan rakyat. Maka berkati ya Tuhan seluruh warga Jakarta, pelihara di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang sakit karena wabah virus corona ini, Tuhan tolonglah, Tuhan yang kiranya menyatakan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka. Karena kami tahu bahwa kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Biarlah Engkau yang menolong, memulihkan hidup mereka, sehingga kuasa keajaiban-Mu Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati bangsa kami, Tuhan terus pelihara bangsa ini. Biarlah Tuhan masa-masa yang sulit yang kami lewati ini, Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kebesaran-Mu. Sehingga Tuhan masa yang sulit ini tidak terlewat begitu saja. Tetapi biarlah ini menjadi panggilan bagi semua orang untuk berbalik ya Tuhan. Sehingga setiap orang boleh menyadari bahwa sungguh ada Tuhan yang berdaulat. Dan hanya di dalam Engkau Yesus ada keselamatan. Sehingga Tuhan, Injil-Mu boleh terus diberitakan lewat masa-masa ini. Dan kiranya Engkau Tuhan yang membuat dunia ini terlebih bangsa ini, bangsa kami, boleh berbalik kepada Tuhan dan mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkati presiden kami, berkati para pemimpin-pemimpin yang membantu presiden dan wakil presiden. Baik itu dalam pementeri kabinet, para kepala-kepala daerah dan mereka yang Engkau angkat di dalam jabatan pemerintahan. Tolong mereka Tuhan, jaga pelihara mereka, agar mereka boleh tetap sehat dan terlebih beri mereka hikmat untuk bekerja seturut dengan kehendak-Mu menjadi alat-Mu di dalam menjalankan kehendak-Mu Tuhan, untuk menyatakan pertolongan-Mu sehingga wabah virus ini Tuhan boleh dikendalikan dan terlebih Tuhan boleh mata rantai penyebarannya boleh diputuskan. Tuhan terima kasih, kami berdoa untuk saat ini uji klinis yang sedang berjalan untuk vaksin corona ini. Tuhan Engkau berkati, Engkau yang membuat semua berhasil, sehingga ini menjadi alat anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami mampu Tuhan menghadapi situasi sulit ini, dan kami boleh keluar di dalam kondisi-kondisi ini, sehingga rakyat Tuhan boleh merasakan pertolongan-Mu, keselamatan, kebebasan, dan kehidupan yang normal kembali boleh terjadi di bumi Indonesia ini dan terlebih di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di dunia ini. Di tengah-tengah masa-masa ini Tuhan peliharalah kami. Kiranya Engkau
menjaga iman percaya kami, agar iman kami Tuhan tidak gugur di masa-masa sulit ini. Oleh sebab itu Allah Roh Kudus terus bekerjalah, agar kami boleh semakin mengenal Engkau dan semakin setia kepadamu, melihat zaman, membaca zaman ini Tuhan. Biarlah semakin ke hati kami semakin terbuka di hadapan Tuhan, semakin mendekatkan hidup kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami nikmati di hari-hari yang kami lalui, di minggu-minggu yang telah kami lalui, di bulan-bulan yang telah kami lalui. Engkau telah memelihara kami dengan sempurna, mencukupkan kebutuhan kami. Dan saat ini pun Tuhan kami belajar senantiasa memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang menguduskannya, memberkatinya, agar persembahan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu adalah setia, dan Ia berkenan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu di hari Minggu berikutnya.